Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Jadwal kita sore ini adalah pelajaran akidah atau juga disebut pelajaran tauhid, juga dikenal dengan pelajaran keimanan. Jadi kalau pelajaran keimanan ya pelajaran tauhid dan akidah. Disebut pelajaran akidah berasal kata aqoda, sesuatu yang wajib dilekatkan atau diikatkan ke dalam hati. Itu aqoda. Jadi akidah. Disebut pelajaran karena memang sesuatu yang harus diyakini, harus ada pada hati seorang, sehingga disebut pelajaran akidah. Apa saja yang wajib dilekatkan ke dalam hati. Atau pelajaran ini juga disebut pelajaran tauhid karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia tujuannya untuk mentauhidkan Allah. Artinya seorang tidak bisa mentauhidkan Allah, tidak bisa mencapai tujuan diciptakan kecuali dengan belajar ilmu tauhid. Juga disebut pelajaran keimanan karena derajat manusia, nilai manusia di dunia ini lebih-lebih di akhirat tergantung keimanannya. Manusia termulia adalah yang paling beriman. Bukan dari syariatnya, karena kalau syariat itu sama satu. Seperti syariat yang diamalkan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar itu satu. Tapi Umar ibn Khattab tidak mampu mengalahkan derajatnya Abu Bakar. Disebabkan karena al-jabal, karena keimanan di hati Abu Bakar yang menggunung, kata para ulama, yang tidak bisa diimbangi oleh Umar. Maka tidak ada pelajaran terbaik, terpenting bagi kita selain pelajaran keimanan, tauhid. Kita sedang membahas kitab Syarah Thalathatul Usul. 3 dasar utama ini adalah pertanyaan mungkar nakir ketika orang itu masuk ke liang kubur. Man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka. Yang kata Rasulullah, pertanyaan mungkar nakir ini menjadi penentu perjalanan berikutnya. Kalau bisa menjawab, itu sudah ke belakang nggak ada masalah. Tapi kalau nggak bisa menjawab, itu permasalahan besar dan panjang ke belakang. Makanya kata Rasulullah SAW ketika menjelaskan pertanyaan mungkar nakir ini, beliau mengatakan hadhihi akhiru fitnatil mu'min. Ini pertanyaan mungkar nakir ini akhiru fitnatil mu'min. Ujian terakhirnya orang mukmin. Orang mukmin itu selalu diuji dengan kebaikan dan kejelekan, dengan kaya dan miskin, itu semua ujian. Tapi ujian terakhirnya adalah pertanyaan mungkar nakir ini. Beliau bilang, Rasulullah mengatakan, hadhihi akhiru fitnatil mu'min. Kalau bisa menjawab, maka dia mendapatkan nikmat kubur. Dikatakan oleh Allah, sadaqa abdi albisu minal jannati wa afrisu minal jannati wa lahu babal jannati hatta yajidari haha. Benarlah hambaku, berilah pakaian dari surga, hamparan dari surga, buka kuburannya sejauh, buka
luaskan kuburannya, bukakan baginya pintu surga sehingga merasakan harumnya surga. Dan seterusnya nikmat-nikmat kubur. Pertanyaan pertama, man rabbuka? Itu mengisyaratkan, kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, mengisyaratkan untuk bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir man rabbuka itu seseorang harus mempelajari akidah. Dalam hal ini mempelajari keimanan. Dasar keimanan atau dasar iman disebut rukun iman ada 6. Rukun iman ada 6, anak SD, TK sudah hafal. Dari 6 rukun iman itu yang termulia dan terpenting rukun iman pertama, yaitu iman kepada Allah. Jadi lainnya sisanya ngikut. Karena iman itu bercabang sampai 73 lebih. Nah, artinya kalau orang itu di dunia ini meremehkan pelajaran akidah, terutama tidak mengenal Allah, tidak mengenal Rabb-nya, itu rawan bisa menjawab. Sangat khawatir dia tidak bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Maka pelajaran ini terpenting sampai para ulama, semua para ulama yang mengajar itu pasti memulai dari kitab ini, mensyarah. Sampai ada kumpulan syarah salah satu usul, Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, Syekh Fauzan dan seterusnya. Dan juga fatwa-fatwa mereka memfatwakan kepada orang tua dan penyelenggara pendidikan, pondok-pondok pesantren, sekolahan-sekolahan, agar santri-santrinya diwajibkan menghafal kitab ini. Ini pendek, tipis. Kitabnya tipis. Demikian juga kita ikhwah yang sudah punya anak-anak dan istri itu ini yang didahulukan, diprioritaskan. Nah, sebagaimana firman Allah, ku anfusakum wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluarga dari api neraka. Kata Abdullah bin Abbas, menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu, kata beliau, alimuhu, ajari apa? Agama. Semuanya, terutama akidah sebagai dasar agama, sebagai dasar Islam, sebagai dasar amalan, itu akidah. Jangan suami-suami ngaji sendiri, istrinya dibiarkan tidak ngaji. Nah, tidak mengerti agama. Mana pelaksanaan perintah Allah? Ngajari istrinya nggak bisa, ngajak ngaji nggak mau. Ya, kalau nggak bisa diajak ngaji, nggak bisa ngajari, disuruh istrinya untuk mendengarkan taklim, mendengarkan rekamannya. Kan itu wajib, perintah dari Allah, ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum naro, dan keluargamu. Keluarga di situ siapa? Istri dan anak dari api neraka. Dengan cara, kata Ibnu Abbas, alimuhu wa adibu. Diajari ilmu dan diamalkan ilmunya sehingga menjadi adab, menjadi akhlak. Karena akhlak Rasulullah itu Al-Quran, sebagaimana diterangkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nah, demikian juga pentingnya akidah ini menjadi penentu nilai ibadah. Salat misalnya, salat itu bermacam-macam derajat pahalanya tiap orang. Walaupun caranya satu soft misalnya 10 orang atau 15 orang satu baris. Cara sholatnya benar semua seperti yang diajarkan Rasulullah. Tapi nilainya di sisi Allah itu beda-beda. Walaupun pundaknya nempel satu dengan lainnya, kakinya nempel dengan satu lainnya, rapat barisan, nilainya bisa jadi antara langit dan bumi.
Tergantung apa? Keimanannya. Makanya orang berdakwah itu dikatakan bijak kalau dakwahnya dimulai dengan akidah. Dan itu prinsip Rasulullah berdakwah. Dari itu saya menasihatkan pada diri saya dan ikhwah sekalian, gitu akidah ditanamkan pada anak-anaknya, istrinya. Nah, kemudian pertanyaan man rabbuka, di antara makna Rabb, ya, man rabbuka, siapa Rabb itu? Kata beliau, sudah berlalu pembahasannya, ar-Rabbu huwa al-ma'bud. Rabb itu adalah al-ma'bud. Ma'bud itu yang diibadahi. Nah, ibadah itu baik secara zahir, ibadah itu kata Syekhul Islam apa? Ibadah itu kata Syekhul Islam ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali. Ibadah itu nama yang mencakup semua yang diridhai oleh Allah, yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik secara zahir maupun batin. Itu makna ibadah. Kita dapati, kita jarang melihat orang itu sujud ke batu, rukuk sujud ke pohon, jarang. Karena itu ibadah zahir. Yang banyak muslimin terjatuh itu di ibadah qalbiyah. Yang sudah lalu dibahas mulai roja, khauf, tawakal. Nah, kemarin terakhir khosyah, inabah. Dan pada sore ini kita akan lanjut ke jenis ibadah qalbiyah yang berikutnya, yaitu al-isti'anah. Al-isti'anah artinya memohon pertolongan. Nah, ini ibadah, minta pertolongan itu ibadah. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala, firman Allah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wa fil hadisi idza sta'anta fasta'in billah. Ini potongan hadis panjang. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Nah, hadis sahih Rasulullah mengajari Ibnu Abbas masih kecil, menunjukkan bahwa pelajaran akidah itu dimulai dari kecil. Bahkan ada hadis yang berbunyi iftahu sibyanakum bila ilaha illallah. Bukalah atau mulailah pelajaran untuk sibyan. Sibyan itu sobi. Sobi itu anak mulai lahir sampai disape itu sibyan. Kalau sudah disape itu namanya gulam. Ya gulam, ini u'allimuka kalimatin, wahai gulam. Itu kan juga ke Ibnu Abbas, tapi sudah bukan sobi lagi. Kalau sobi tadi, iftahu sibyanakum bila ilaha illallah. Ajari sibyan sobi kalian dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ya akidah. Inti akidah adalah la ilaha illallah. Saya digendong masih nyusu itu sudah bisa ketika si anak sobi tadi sudah mengenal siapa abi, siapa umi, mana mata, mana telinga, mana mulut. Nah, mana tangan kanan ini, mana tangan kiri yang ini. Berarti ini sudah bisa membuat konsep. Siapa coba yang membuat tangan? Allah. Nah, mungkin anaknya belum bisa. Nah, di situ yang disebut orang tua memulai mengajarkan, mentalkin kalimat Allah.
Kemudian juga ada hadis lakinu la ilaha illallah, ditalkin. Kalau antum baca pelajaran akidah untuk anak-anak, semua para ulama sepakat untuk talkin memulai akidah itu dengan diajari anak itu melafalkan la ilaha illallah. Faham tidak faham, yang penting masuk di telinganya dulu la ilaha illallah. Ya kalau tanya apa artinya, disampaikan tidak ada yang berhak disembah, diibadahi kecuali Allah. Nah, di seusia ini 3 tahun, 2 tahun, apalagi yang digendong itu sudah boleh, sudah mulai diajarkan mendengar. Kalau nggak bisa ngomong, mendengar la ilaha illallah. Mendengar kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Nah, dan ini ibu uminya yang harus berperan, uminya, karena anak itu banyak kumpul dengan uminya dalam karena dia masih nyusu, ngempeng bahasanya, masih nggak ngeribui ibu uminya masak. Tapi di situ sudah bisa diajari, ini apa umi? Oh ini lombok nak. Langsung masukkan, yang buat lombok siapa nak? Allah. Nah, ini apa? Berambang. Yang buat berambang siapa nak? Allah. Itu kan akidah. Sampai kalau di pelajaran di hadis ini ya, idza sta'antani kan di antara potongannya idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, minta pada Allah. Disampaikan ke anaknya, kalau kamu minta pada Allah. Adapun abi, umi nggak punya apa-apa. Abi, umi itu milik Allah. Kalau kamu pingin apa, Pak? Saya pingin telur, ya minta pada Allah. Saya pingin apalagi baju, minta pada Allah. Allah maha kaya. Nah, al-isti'anatu, apa itu isti'anah? Jadi dalilnya 2 ya. Al-Fatihah ayat 5 dan hadis. Bahwa isti'anah itu kepada Allah. Isti'anah itu minta tolong, minta pertolongan. Al-isti'anatu, isti'anah itu apa? Talabul auni, mencari pertolongan. Wahia anwa'un, dan minta pertolongan itu macam-macam. Al-awwalu, yang pertama, al-isti'anatu billah, minta pertolongan kepada Allah. Wahia al-isti'anatu, yaitu memohon pertolongan, al-mutadamminatu, yang bermakna likamaliz zulli, kesempurnaan ketundukan. Jadi hati benar-benar tunduk, pasrah, minal abdi li rabbihi, dari seorang hamba kepada Rabb-nya. Benar-benar memohon dengan hatinya kepada Allah. Wa tafwidul amri ilaih, tafwid itu menyerahkan segala perkaranya kepadanya, kepada Allah. Wa tiqdu kifayatihi, dan meyakini kecukupannya dengan Allah sebagai maha penolong. Bahwa Allah itu pasti menolong, karena Allah itu maha kuasa. Nah, ini sebenarnya sudah ada pada fitrah manusia. Masih orang nggak ngaji misalnya, bahkan orang kafir, musyrikin dahulu, diterangkan oleh Allah ketika di tengah laut, ya, kena ombak besar, sementara Hubal, Lata, Uzza ada di darat. Mereka tahu masih ada satu-satunya Tuhan, yang Tuhan nomor 1. Siapa itu? Allah. Sehingga mereka, kata Allah, mengikhlaskan doanya kepada Allah. Mengikhlaskan minta tolong kepada Allah. Tapi kata Allah, ketika Allah selamatkan sampai di darat, mereka balik lagi ke Tuhan-Tuhan selain Allah. Nah, artinya ketika mereka itu kepepet, terdesak, mereka ikhlas, memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Beda dengan orang sekarang, terpepet maupun nggak kepepet, tetap cari dukun, cari kuburan. Artinya tetap melakukan kesyirikan.
Ketika anaknya sakit, orang musyrikin dahulu, ketika anaknya sakit, datang ke Tuhan yang paling kecil. Kok nggak sembuh, datang ke yang lebih besar. Kok nggak sembuh, datang ke yang lebih besar lagi. Oh di situ sampai terbesar kok nggak sembuh-sembuh, ditinggal Tuhan-tuhannya. Nah, oh gampang, masih ada Tuhannya Tuhan. Nah, itu Allah. Nah, kalau sekarang mulai dukun sudah habis, uang sudah habis, harta sudah habis, untuk ke dukun-dukun, kuburan juga sudah habis, tetap aja mereka nggak bisa mengikhlaskan doanya hanya kepada Allah. Wa hadhihi la takunu illa lillah. Seperti ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Yang bermakna seperti ini, merendahkan hati, menundukkan hati, menyerahkan urusan. Nah, tidak boleh kecuali kepada Allah saja. Wa daliluhu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Wa wajhul ihtisasi, letak penghususan. Annallaha ta'ala qaddamal ma'mul iyyaka, qaddamal ma'mul iyyaka. Letak penghususan dari ayat ini yaitu ketika Allah mendahulukan makmulnya, objeknya. Ini asal susunannya na'budu iyyaka. Kami beribadah Kami beribadah kepadamu, asalnya, susunan asalnya. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamunya ini didahulukan dalam rangka tahsis, penghususan. Kalau sudah penghususan seperti ini mengartikannya hanya kepadamu kami beribadah. Kalau ininya di belakang misalnya, kami beribadah kepadamu, itu tidak bermakna khusus. Kami beribadah kepadamu, kami juga beribadah ke sana, kami juga beribadah ke sana. Belum bermakna apa? Belum mengandung tahsis. Nah itu kaidah mendahulukan sesuatu yang mestinya di akhir. Itu sudah kaidah umum. Nah, semua Al-Quran maupun hadis seperti itu. Kata beliau di sini, wa qaidatul lughah, di antara kaidah bahasa, allati nuzila bihil Quran, yang bahasa itu diturunkan, bahasa Arab yang dengan bahasa Arab itu diturunkan Al-Quran. Maksudnya kaidah itu dibenarkan oleh Al-Quran. Karena Al-Quran diturunkan kaidah yang seperti itu. Bagaimana kaidahnya? Anna taqdima ma haqqahu ta'khiru, bahwa mendahulukan sesuatu yang asalnya di belakang, yufidul hasri wal ihtisas. Dua faedahnya. Pertama, dalam rangka untuk membatasi. Kalau di ayat ini yang dibatasi apa? Ibadah. Ibadah itu dikhususkan. Dibatasi hanya kepada Allah saja. Wal ihtisas, dan penghususan ibadah itu hanya kepada Allah. Mohon pertolongan juga hanya kepada Allah. Wa ala hadza, maka dengan ini yakunu sarfu hadhin nau. Dengan kaidah ini, barang siapa yang memalingkan ibadah ini yang dikhususkan untuk Allah dan dibatasi untuk Allah, kemudian dipalingkan li ghairillah, pada selain Allah, maka hukumnya syirkan mukhrijan anil millah. Itu syirik, keluar dari Islam. Misalnya doa itu ibadah. Rasulullah bersabda, ad-du'a'u huwa al-ibadah. Doa itu ibadah. Maka barang siapa berdoa pada selain Allah, itu syirik. Datang ke kuburan, ya mbak penghuni kubur, ya syekh. Nah, ya syekhuna, kemudian dia minta. Nah,
Dan akidah seperti itu, amalan seperti itu bukan amalan yang diajarkan Rasulullah. Semua agama tauhid, agamanya para rasul, namanya berdoa kepada Allah. Tidak ada ajaran Rasul itu kalau berdoa harus ke kuburan. Tidak ada. Kecuali ke sana ziarah kubur, mendoakan orang yang di kuburan. Tapi kalau datang ke kuburan dalam rangka berdoa, tidak ada. Itu ajaran agama paganis. Itu ajaran agama penyembah kubur dan penyembah berhala. Dari zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, ketika Yaghuth, Ya'uq, Nasr, semua orang-orang soleh meninggal, yaitu mereka dibisikkan oleh syaitan bahwa moyang-moyangmu dahulu minta hujan, minta itu ke penghuni kubur ini, yaitu Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Demikian juga yang disembah oleh orang Arab jahiliyah sebelum Rasulullah datang, itu mereka nyembah itu Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Tapi kan intinya sama, menyembah penghuni kubur. Nah, umat Islam sekarang juga banyak, kadang rombongan berbis-bis berhari-hari, dipimpin oleh kiainya keliling ke wali 9 atau 10 untuk minta-minta di sana. Nah, minta-minta di sana, berdoa di sana, itu syirik besar, keluar dari Islam. Nauzubillah. Karena itu bukan ajaran Islam. Rasulullah ngajari doa itu ketika dalam sujud, ya, ketika sebelum salam, ya, di waktu-waktu mustajab, selesai azan, kemudian di sepertiga malam terakhir, ketika safar, ketika sakit, ketika tidak ada ajaran Islam itu mengajarkan kalau mau berdoa datang ke kuburannya wali ini, itu tidak ada. Ke kuburannya syekhnya, itu tidak ada. Itu hanya racun-racun syaitan, mengeluarkan manusia dari tauhid menuju syirik. Asani yang kedua, jadi yang pertama apa tadi? Isti'anah yang bermakna tafwid, ya, menyerahkan hati, menyerahkan urusan, merasa cukup dengan pertolongan Allah, itu khusus kepada Allah dan dibatasi dengan Allah berdasarkan ayat ini. Al-isti'anat yang kedua, al-isti'anatu bil makhluk, minta pertolongan pada makhluk. Ala amrin yaqdiru alaihi, dalam urusan yang makhluk bisa. Coba ambilkan minum itu, ya akhi. Atau ambilkan pena itu perkara yang bisa. Fahadhihi, minta pertolongan yang seperti ini, ala hasbil musta'an alaihi, tergantung dari yang dimintai pertolongan, atau tergantung dari pertolongannya apa. Fa in kanat ala birrin, kalau pertolongannya dalam perkara kebaikan, fa hiya jaizatun, itu boleh. Bil musta'ini, bagi yang minta tolong itu boleh. Mas, tolong ambilkan itu air itu. Musta'in itu minta pertolongan. Wa masru'atun, dan disyariatkan lil mu'in, yang dimintai tolong juga disyariatkan untuk menolongnya. Diambilkan. Itu disyariatkan. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, wa in kana ala ismin, tapi kalau dalam perkara dosa, maksiat, fahiya haramun, maka itu haram. Nah, itu kok nerokok le bapak le. Ya, lenya le gak ngaji ya susah ya. Lek sudah ngaji, le aku ono undangan engko bengi, awakmu aku sik penat kabeh iki. Awakmu kan mantuku makili bapak yo. Waduh, bingung iki wis ngaji bab isti'anah lagi.
Nggak belum sih. Ini sudah tahu saya ini nggak boleh. Haram. Nah, maka kata beliau, fahiya haramun. Hukumnya haram. Alal musta'in, sing ngongkon ya dosa, sing nolong ya dosa. Liqaulihi ta'ala berdasarkan ayat, wala ta'awu alal ismi wal udwan. Walaupun cuma gawe noteh, bikinkan tehnya, bikinkan masakannya, bebertikannya, nyetel benano salonnya, benak masang-masang dopnya. Boleh enggak? Enggak boleh. Loh itu kan zikir-zikir. Loh, Rasulullah SAW bersabda, wa syarrul umuri muhdatsatuha. Paling jeleknya perkara itu yang mengada-ngada. Malah dikatakan oleh Rasul syarron. Syarron itu sebenarnya isim tafdhil itu. Dari kata asyar asalnya. Asyarru asalnya. Wa khairul umur. Khairul umur. Kata-kata khairul umur itu dikata akhyaru. Paling baiknya. Cuma karena sering dipakai, maka dibuang hamzahnya itu banyak. Seperti surat An-Nas. Surat An-Nas. Itu dari asalnya al-unasu. Hamzahnya dibuang di tengah menjadi An-Nas. Seperti lafaz Allah. Itu asalnya dari al-ilah. Dari kata ilahun. Ilahun ada hamzah di tengah, ada hamzah di awal, kemudian lam, kemudian hak kan, ilahun. Kalau diberi al, berarti asalnya al ilahu, ya kan? Kemudian hamzah tengahnya tadi dan sama yang di n dibuang menjadi Allahu, kemudian bacanya ditafhim, ditebalkan menjadi Allahu. Kenapa hamzahnya dibuang? Itu sudah kaidah dalam lughah, ketika banyak dipakai itu dibuang. Contoh bismillahirrahmanirrahim dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ya, kecuali At-Taubah. Itu kan ada bismillah. Tulisan bismillah itu setelah apa? Sin. Mana hamzahnya? Padahal itu dari kata ismun. Ismun kan ada hamzahnya. Nah, ada. Jadi kalau perkara dosa, maksiat tidak boleh. Kita harus tegas dalam perkara dosa. Karena siapapun tidak akan mau nanggung dosanya. Walaupun yang nyuruh ya. Ya aku tak budak tapi dosanya sampean ya. Mau kayak gitu. Dan kita menghadap Allah sendirian. Tanpa bapak, tanpa mertua, tanpa ustadz. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana itu? Yafirul mar'u min akhi, ya. Wa ummihi wa akhi. Ketika itu, ketika terjadi kiamat, yafirru lari. Saudara dari seseorang lari dari istrinya, dari anaknya. Padahal anaknya paling disayang, dibuang anaknya. Lari, dia lari kemana, tidak tahu. Maunya kemana. Kayak orang mabuk, berlarian, tidak tahu arahnya kemana. Walaysa bisukara, kata Allah. Padahal mereka tidak mabuk, karena kejadiannya azab yang sangat pedih. Jadi kalau mau membantu orang, dilihat dulu perkara baik atau jelek. Nah, ya misalnya cuma itu tadi ya, benak no anten ya, benak no anten. Wah itu gambarnya gak jelas ini, lagi sinetron, lagi film bagus ini. Lihat sinetron boleh apa enggak, Pak Huri? Wah di sana banyak cewek-cewek cantik ya, misalnya. Eman ini kok beleret ini wah. Suruh menek mantunya. Gimana mantunya? Dipeneki dia abrik bisa sama mantunya.
Ada murid saya dulu di Surabaya, orang Telkom, punya TV besar. Udah kenal Sunnah, gimana ini Ustaz? Dijual ini nanti dipakai orang, ini mahal. Dibawa pakai mobil, dilempar ke sungai. Ayo, bagus sudah. Ini dalam perkara tadi, yang kedua ini tadi ya, minta pertolongan dalam perkara yang makhluk bisa. Maka dilihat dulu, bukan sekedar bisa langsung nolong. Oh, supaya dikenal saya penolong. Penolong belum tentu baik kalau dalam kejelekan. Ya, dalam kemaksiatan. Ringan tangan, dilihat dulu. Walaupun ringan tangan. Ringannya perkara maksiat ringan. Oh ya, salah juga. Wa in kanat ala mubahin, kalau perkaranya perkara yang mubah, nih yang mubah, fahiya jaizatun, itu boleh kalau perkara mubah, lil musta'i wal mu'in, minta tolong boleh, menolongnya juga boleh. Lakinnal mu'ina, tetapi yang menolong qad yusabu, kadang mendapat pahala. Katanya mubah itu suatu yang enggak dilakukan tidak mendapat pahala, ditinggalkan tidak dosa, itu mubah. Tapi ini bisa mendapat pahala walaupun mubah. Tadi cuma mengambilkan air misalnya. Itu kan perkara mubah. Pahala dari mana? Dari sisi mana? Dari sisi sawabul ihsan. Mendapat pahala ihsan. Ilal ghairi, pada yang lain. Berbuat baik pada yang lain itu ibadah dan kebaikan. Ajir, dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Wa min thamma takunu fi haqqihi masru'atun, sehingga dia disyariatkan untuk membantu walaupun perkara boleh, perkara yang mubah, berdasarkan firman Allah, wasta'inu wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang mukmin. Orang-orang yang berbuat baik. Salisan yang ketiga, tadi kedua perkara yang makhluk bisa, ya, dirinci menjadi 3 tadi ya. Al-isti'anatu bi makhlukin hayyin hadirin ghairu qadirin. Meminta pertolongan pada makhluk yang hadir, orangnya ada. Ghairi qadirin, tapi tidak mampu. Hidup, hadir, tapi tidak mempunyai kemampuan. Fahadha lagwun, maka ini main-main. La ta'ila tahtaha, perkara yang tidak mengandung kebaikan, dan ini masuk yang dilarang. Mithlu an yasta'ina bisahsin do'ifin ala hamli syai'in sakil. Misalnya orang nggak bisa jalan, dimintai tolong ngangkat kursi. Tolong angkatkan kursi ke sini, padahal tahu dia nggak bisa jalan. Wah, itu pelecehan bahasa kita sekarang, pelecehan itu ya, pelanggaran. Atau orang tenggelam, di pinggir ada saudaranya, tapi saudaranya nggak bisa renang. Ya, dia mau kedelep. Tolong, waduh, kalau nolong aku bisa mati kabeh. Ya sampean aja sendirian. Nah, jadi di sini yang ketiga tidak boleh ya. Kalau meminta tolong kepada orang yang hidup, yang mampu, yang hadir, tapi syaratnya harus mampu. Ya banyaklah orang mau benakno rumahnya yang dipanggil bengkel mobil, ya enggak pas ya. Yang benar panggil tukang. Atau benakno motor malah panggil tukang kayu. Dikano petil, dikano palu, nanti ditutupi motornya. Kayak gitu. Ar-rabi'u, yang keempat, mohon pertolongan yang keempat, jenis keempat. Oh, ini ada 5 ini.
Yang keempat, al-isti'anatu bil amwat. Minta tolong ke orang mati. Mutlakon secara mutlak pada orang mati. Au bil ahya atau dengan orang hidup. Al-amrin ghaibin dalam perkara ghaib. Perkara ghaib orang yang nggak tahu. Misalnya datang, Pak minta tolong sepeda saya hilang kemarin. Nah itu kan minta tolong pada perkara ghaib. La yadiruna yang orang yang diminta tolong itu tidak mampu. Ala mubadaratihi untuk menyentuhnya. Fahada syirkun. Datang ke kuburan minta-minta. Li'annahu yaqa'u, karena orang tidak akan mendatangi kuburan, tidak akan minta pada orang mati atau kepada orang yang dimintai dalam perkara gaib. Toko saya biar laris, bagaimana Mbah misalnya. Sawah saya supaya selamat, tanaman saya biar selamat, gimana, apa yang harus saya lakukan. Nah Mbah Dukun misalnya. Itu hanya dilakukan, kata beliau, li'annahu la yaqa'u illa min syahsin. Itu tidak akan dilakukan kecuali oleh seseorang ya'taqidu, yang punya keyakinan anna lihaula'i tasarrufan khafiyan fil kauni, bahwa mereka itu memiliki kemampuan secara sembunyi di alam ini. Diyakini orang yang mati itu bisa berbuat di alam ini, bisa mendatangkan motornya, bisa membuat tokonya laris, bisa menjaga, membunuh tikus-tikus. Apa bisa orang mati? Kaidahnya dalam Islam itu, ajaran Rasulullah itu, yang butuh pertolongan itu orang mati. Orang mati yang butuh bantuan dari yang hidup. Bukan orang hidup malah dimintai tolong oleh yang mati. Tidak ada dalil satupun di Al-Quran maupun hadis yang sahih, yang lemah, yang palsu. Nggak akan ada hadis mengajarkan bahwa orang mati hendaknya nanti kalau mati kamu tolong saudaranya yang minta itu minta ini. Nggak ada. Sebaliknya yang dilakukan oleh Rasulullah datang ke Baqi, lagi gilirannya di Aisyah. Kemudian Aisyah ikut ngejar Rasulullah karena cemburunya. Ketika Rasulullah balik, Aisyah lari ke birit-birit menuju tempat tidurnya, tapi ketahuan oleh Rasul dari nafasnya terengah-engah. Sampai setanmu lagi datang ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aisyah menjawab, siapa yang enggak cemburu dengan engkau setinggi engkau ini ya Rasulullah? Aku tadi diperintah oleh Allah untuk datang ke kuburan Baqi, mendoakan ahli Baqi, ahli kubur, membantu, didoakan. Nah ini malah muslimin sekarang banyak datang ke kuburan minta, berdoa ke penghuni kubur. Ini ajaran siapa? Ajarannya siapa? Tidak ada dalam Islam ini ajaran agamanya penyembah berhala. Ya, ajarannya penyembah berhala. Nah, jangan ditiru-tiru, jangan diikuti. Lebih jelasnya bisa baca itu, fitnah kuburan itu. Al-khamisu yang kelima. Isti'anah yang kelima. Al-isti'anatu bil a'mali. Boleh. Minta pertolongan dengan amalan. Wal ahwal. Dan dengan keadaan al-mahbubatu yang dicintai ilallah, yang dicintai oleh Allah. Wahadihi, dan perkara ini masru'atun, disyariatkan, boleh. Bi amrillahi ta'ala, berdasarkan perintah Allah, ista'inu bisabri wassalah. Mana yang amalan? Salat. Ya. Mana yang keadaan? As-sabru. Nah, Allah yang merintahkan ista'inu bisabri wassalah. Kalau kita punya masalah,
kecil atau besar, dunia atau akhirat, mintalah pertolongan dengan sabar dan sholat. Wa qad istadalla al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala lin-naw'il awwal. Mu'allif di sini mendalilkan untuk isti'anah pertama, yaitu kepada Allah tadi, berdasarkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ini ayat untuk dalil pertolongan pertama. Dan juga sabda Nabi, idza sta'anta fasta'in billah. Nah, insyaallah ini pelajaran kita sore ini yaitu ibadah qalbiyah dari makna Rob. Nah, man Rabbuka di antara makna Rob al-ma'bud. Ma'bud yang diibadahi, ibadah adalah apa tadi? Semua yang dicintai dan diridhai oleh Allah, perkataan maupun perbuatan, al-zahirati wal batinati, yang zahir maupun yang batin. Mudah-mudahan sedikit ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah Azza wa Jalla, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan taufik dan hidayahnya menjadi ilmu yang bermanfaat, sekaligus semoga bisa menghapus dari kesalahan dan dosa-dosa kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.